masih bersama Auto News. Kita sekarang mau bahas mobil Suzuki Jimny yang buat off-road. Dan ini ada sedikit tips buat para off-roader pemula atau yang mau belajar main lumpur. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Jika teman-teman sudah mulai menyukai off-road, main off-road, dan menggunakan mobil, memang mobil yang paling simple, yang paling murah meriah itu ya Jimny Katana, tapi yang sudah 4x4. Nah, Jimny Katana seperti ini tahun 95 GX nih, tapi ini sudah dirubah dengan menggunakan 4 wheel. Awalnya kan hanya ban belakang aja yang muter. Nah, tapi ini sudah pakai transfer case, sudah pakai gardan depan. Nah, sama halnya dengan yang ini juga, basicnya basic Katana tahun 93, dan ini dibikin 4x4 untuk bermain off-road. Nah, buat penonton semua, apa aja sih yang harus dipersiapkan, yang harus dipersiapkan atau punya spare part cadangan kalau misalkan punya mobil off-road dan sering kita bermain off-road? Nah, salah satu yang harus dipersiapkan itu roda depan di kisaran kaki-kaki ya. Ini yang namanya CP joint. Nah, ini CP joint. Nah, ini rentan kalau misalkan pakai off-road, suka ada rontok pelurunya di sini nih, bearingnya. Jadi ini diusahakan harus punya stok kalau untuk mobil off-road. Selain dari itu juga harus punya seperti bearing roda depan, ada 2, dalam dan luar ya. Jadi itu harus selalu punya stok supaya tidak lama, apalagi yang rumahnya jauh dari toko spare part Jimny yang komplit. Termasuk seal roda juga harus punya seperti itu ya. Nah, selain dari itu juga semacam crisapel yang kopel di sana juga harus selalu dipersiapkan. Dan kalau yang suka bermain lumpur, apalagi masuk ke kubangan-kubangan air, pengecekan oli gardan, oli transfer case juga harus secara berkala, karena kalau misalkan terendam air sampai setinggi ban, kemungkinan air bisa masuk ke dalam gardan atau ke dalam transfer case ya, seperti itu. Nah, ini spek mobil untuk off-road, ya untuk pan off-road lah, seperti itu. Cuma memang lebih enaknya itu harus menggunakan winch. Jadi winch ini untuk bisa keluar dari obstacle atau misalkan bisa evakuasi secara mandiri. Beda kalau misalkan tidak punya winch, di mana saat mobil tidak bisa keluar dari obstacle, itu harus mengandalkan teman mobil lain untuk menggerek. Tapi kalau ada winch, itu bisa di-winching dan bisa ditarik pakai winch, seperti itu ya. Nah, kalau untuk ban itu disarankan memang menggunakan ban off-road, ban ekstrim ya. Nah, jika misalkan teman-teman memungkinkan untuk beli peleknya yang lebih bagus, itu disarankan menggunakan pelek yang beadlock seperti ini. Nah, ini fungsinya beadlock ini untuk menjepit ban luar, dan ini menggunakan ban dalam juga lebih bagusnya. Jadi pada saat di medan lumpur, kita kan butuh tekanan ban itu yang sedikit supaya bisa traksi dengan baik. Jadi pada saat dikasih tekanan ban dikasih 10, otomatis kan kempes. Tapi kalau menggunakan beadlock, ini akan berputar secara aman karena dicapit ban luarnya itu, dan menggunakan ban dalam. Jadi itu lebih aman, lebih bagus. Nah, contohnya kalau misalkan kita lihat ini ban, ini nampaknya seperti ini ban tubeless, nggak menggunakan ban dalam. Sementara kalau untuk off-road ini, pada saat di trek lumpur ini, kalau dikasih ban keras ini nggak akan enak traksinya. Jadi tekanannya harus 10 atau 15. Cuma beresiko kalau misalkan menggunakan ban tubeless, kalau dikempesin ini nanti masuk kotoran ke sini, ini bisa kempes karena masuk kotoran dan akhirnya anginnya keluar begitu. Jadi alangkah baiknya menggunakan ban dalam seperti itu. Meskipun tidak pakai beadlock, tapi pakai ban dalam lebih aman. Nah, seperti yang ini. Kalau yang ini
bannya menggunakan ban dalam ya, seperti itu.